perkenalkan nama saya Dewi Salawandi. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2024. Saya semester 3 kuliah di Sains Agama Fakultas Hukum. Saya kelas HTN 3E. Gimana Mbak rasanya sudah menjalankan perkuliahan ini selama 2 semester ini? Kalau untuk rasa selama 3 semester ini sih, ini rasanya gimana? Maksudnya Mbak Dewi itu udah melewati fase-fase perkuliahan itu seperti apa saja? Kalau untuk fase-fase melewati perkuliahan itu pastinya ada ya fase antara kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar, terus kesulitan untuk mengenal sifat teman satu sama lain itu pasti ada ya. Tapi dengan cara seperti itu saya tuh bisa menghadapi dengan cara yaitu pas waktu perkenalan maba-maba itu perkenalan kan satu sama lain itu dengan cara memahami sifat dan karakter orang masing-masing. Kalau untuk kesulitan secara prodi itu pasti ada juga. Pada awal semester 1 itu kan kalau di kampus kita ini sering menyeluruh mata kuliahnya menyeluruh ke basicnya ya mohon maaf basicnya kan Islam ya. Jadi kalau dari saya kan basicnya itu dari SMA, SD sampai SMA, jadi kesulitan pasti ada. Tapi kalau untuk saya sendiri pesan dari teman-teman, kesulitan itu pasti dilakukan dulu akan memudahkan. Kalau untuk menghadapi itu bisa. Yang mungkin kesulitan nanti itu ada di semester ketiga ini. Jadi dari awal semester sampai dengan semester 3 ini yang paling sulit menurut Mbak Dewi di semester 3. Benar sekali. Kalau boleh tahu kesulitan apa yang Mbak Dewi alami di semester 3 ini? Kalau kesulitan di semester 3 ini kan mata kuliahnya itu sudah menjurus ke program di bidang sosial itu sudah banyak, ada 23 SKS dan itu dari hari Senin hingga Sabtu, tapi hari Sabtu itu di online kan. Jadi mungkin Mbak Dewi bingung membagi waktu antara mana tugas, mana keseharian yang harus dilakukan sehari-hari seperti itu. Benar sekali. Tapi kalau untuk membagi itu masih bisa, soalnya kan hari Senin itu punya jeda jam matkul, iya jeda matkul cuma jam 12 hingga jam 3 kadang. Kalau Selasa itu ya cuma 1 hari yang padat itu di hari Rabu dan Kamis paling padat sekali. Tapi dari kepribadian masing-masing aja saya menghadapi kesulitan itu. Ada yang mau, ada yang tidak mau, Ada juga yang fine-fine aja. benar sekali. Kalau boleh tahu Mbak Dewi, apa alasannya sampean itu mengambil jurusan HTN di UIN ini? Alasan saya untuk mengambil jurusan ini itu sebenarnya alasannya cukup basic aja nih. Alasannya cukup basic aja. Karena yang pertama itu kan saya kalau ingin kuliah itu inginnya di PTN. Di kampus hukum. Dan di kampus hukum. Tapi dengan semua cara, kalau ada cara yang lebih mudah itu lebih baik kita coba semuanya lah, agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan maksimal. Nah, saya coba semuanya, coba satu-satu. Akhirnya, ya mungkin jalan tengahnya di HTN jatuh. Tapi untuk HTN sendiri saya itu pilihnya yang pertama itu gini Mbak. Mungkin nggak ada matematikanya ya, karena saya tuh lebih suka menghafal daripada menghitung. Terus lebih suka berbicara kepada banyak orang daripada berpikir. Saya tuh lebih suka berpikir juga. Nah, terus Memang cocok ya anak-anak hukum ini basicnya. ya benar memang cocok. Dan ternyata saya tuh pilih HTN
baik di kos maupun di lingkungan kampus seperti itu. Oke. Kalau untuk momen berkesan itu di kampus ada saat semester 1 sampai semester 3 ini baru merasakan ini di semester 3 momen paling berkesan itu. Kalau semester 1 itu kan berkesannya itu pernah itu aktivitas pagi. Oh iya. Ya, momen pagi setelah sholat subuh dan lain sebagainya untuk jalan kaki setiap hari itu momen paling berkesan juga. Dan Morning person ya paling pesan info pagi. Tapi kalau untuk pagi itu alhamdulillah itu sangat membantu sekali Mbak, itu sangat membantu untuk kalangan di wanita yang seperti ini kan kita harus untuk pedoman agama Islam kan. Nah, itu momen paling berkesan di semester 1 sampai 2. Kalau momen paling berkesan di semester 3 ini lebih mengarah ke seru aja sih, seru aja. Kuliahnya itu seru. Terus banyak teman yang saya banyak juga. Selain itu momen paling berkesan di kos. Momen paling berkesan di kos itu ya banyak juga itu teman-temannya yang pastinya seru. Terus di sela-sela mengerjakan tugas itu kan saya sering ke kamar teman saya. Dengan saat pada di kos itu paling seru itu di saat pulang kampung. Pasti ada apa tuh Mbak di balik pulang kampung itu ada kejadian apa? ya yang selanjutnya adalah bahkan pasti capek ya kan, ingin istirahat. Nah, tapi kalau untuk kepribadian saya sendiri itu saya itu tidak suka mengawal pekerjaan tugas, pekerjaan pribadi lah. Kalau tugas itu saya itu tidak pernah mengawal. Jadi kalau untuk tugas misal deadline-nya minggu depan ya, itu cepat-cepat saya kerjakan, itu dikasih nama dulu hari ini yang saya kerjakan. Tapi untuk momen paling berkesan tugas itu ya teman-teman saya di sekitar itu paling berkesan. Alhamdulillah mempunyai teman yang baik. Rame banget nggak Mbak di kos? Rame, soalnya yang paling rame itu ya saya sendiri. Oh iya betul. Karena Mbaknya ini ya membangun chemistry dengan teman-teman di kelas. Jadi untuk asik. benar, pesan-pesan saya aja sih. Jadi untuk teman-teman yang berada di sana atau di sekeliling kampus ini, tetap semangat lah, tetap semangat belajarnya, menggapai cita-citanya. Terus rajin-rajin berdoa, sholat paling penting, dan menghormati kedua orang tua juga. Betul. Adalah tips dari Mbak. Ya, terus jangan lupa selalu ceria juga, dan jangan sering mengeluh lah, jangan sering mengeluh. Itu adalah tips saya. Menurut Mbak Denis, selama kuliah di sini setahun lagi di sini ya? Ya, setahun setengah ini. Iya. Menurut Mbak Denis itu hal yang paling
habis itu melanjutkan S2 itu sambil cari magang atau kerjaan itu juga. Terus mungkin buka usaha juga Usaha kuliner atau usaha mungkin usaha kuliner mengikuti tren zaman sekarang saja gitu. Kan kalau orang-orang tuh lebih banyak pendidikan di kampus sama ya kuliah banyak yang karena banyak peminatnya peminatnya sekali itu. Jadi ya pintar-pintar mengolah keuangan dan pemikiran untuk di tahun-tahun saat ini. Karena kan banyak orang yang kadang salah, saya mendapatkan orang ini malah buruk bukan yang lebih baik. Nah, jadi kita itu ya ibaratnya ini lah, nggak usah ke susu, nggak perlu ke susu, semuanya harus ya daripada kan banyak ya anak sekarang terus ya mohon maaf kita juga kan. Nah, jadi teman-teman di sana itu kalau bisa menjaga diri sendiri lah, apalagi kan kita sebagai perempuan terus sebagai wanita kan mempunyai harga diri yang tinggi. Kalau bisa jadi perempuan itu lebih baik sekolah yang